Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah berjudul tentang critical thinking. Nah, apa sih sebenarnya critical thinking itu dan apa gunanya dan juga bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dan pengalaman apa yang pernah saya lakukan dengan critical thinking dalam kehidupan dan dalam konteks pekerjaan. Oke, saya akan jelaskan yang pertama tentang pengertian critical thinking. Simpelnya begini, kita mungkin pernah mendengar sebuah kalimat yang mengatakan permen karet itu tidak boleh telan karena menyebabkan usus itu lengket. Nah, ini kalimat yang sebenarnya bila kita tafsirkan secara perlahan, itu perlu dipertanyakan. Masa benar sih kita makan permen karet saat kita telan usus kita lengket? Begitu ya. Apakah benar sehingga kita makan permen karet lengket dan melipat usus kita? Nah, dan akhirnya dari proses berpikir itulah ya kita menemukan sebuah jawaban bahwa ternyata menelan permen karet itu nggak ada masalah. Memang lambung kita tidak bisa memproses permen karet, tetapi permen karet itu akan dikeluarkan dalam di diri kita langsung bersama saat kita buang air besar. Nah, proses berpikir itu menelaah sesuatu yang kita anggap tidak normal atau yang bahkan kita anggap normal itu disebut sebagai dengan critical thinking. Jadi pengertian critical thinking sifatnya adalah proses berpikir intelektual manusia yang melibatkan analisis, evaluasi, dan interpretasi informasi yang secara objektif dan rasional untuk membentuk sebuah penilaian yang handal. Ya, jadi critical thinking itu adalah proses berpikir untuk mencari fakta, ya sederhananya, dan akhirnya memberikan sebuah penilaian atau statement. Nah, itu disebut dengan critical thinking. Terus apa sih pentingnya critical thinking dan apa sih pentingnya kita memiliki critical thinking sebagai seorang pemimpin atau seorang leadership, terutama dalam perspektif Islam ya tentunya ya. Nah, yang pertama ya kenapa kita perlu dengan membutuhkan sebuah critical thinking? Karena ternyata cara proses berpikir manusia ya itu sangat dibutuhkan menjadi seorang pemimpin dalam Islam. Ya, karena dengan cara berpikir kritis itu berefek lurus terhadap keimanan seseorang. Ya, contohnya adalah kita pernah membaca tentang dalam Al-Quran kisah seorang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Saat dia mulai akhirnya menyembah matahari, dia mengatakan ini Tuhanku, tapi ternyata dia lihat matahari terbenam. Saat dia melihat bulan, maka ini Tuhanku, maka dia menyembah bulan, dan ternyata bulan juga besok paginya terbenam. Akhirnya akalnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bertanya-tanya, apakah benar mereka Tuhan? Ya, dan apakah mereka benar yang harus disembah dan satu-satunya yang menciptakan alam semesta? Ya. Oleh karena itu, ya teman-teman ya, proses critical thinking Nabi Ibrahim itu membantu Nabi Ibrahim untuk menemukan hidayah dan mempertebal keimanannya. Dan akhirnya pada surat Quran Al-An'am ya yang diabadikan dari ayat 76 sampai 78 itu bercerita tentang bagaimana kayak Nabi Ibrahim itu menemukan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang untuk disembah. Ya. Itu dia. Dan dari sini kita bisa dan dari kisah-kisah ini ya, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai akal dan pola pikir. Ya. Jadi teman-teman ya, kenapa kita selalu berpikir kritis? Maka itu akan sangat membantu keimanan kita. Maka saat keimanan kita baik, maka kepemimpinan kita juga akan baik. Karakter kita juga akan baik. Kita akan menelaah semua itu setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita juga dengan cara yang baik pula dan dengan koridor keimanan tentunya begitu. Jadi kalau bahasa anak sekarang sih disebut dengan make sense atau masuk akal nggak ya gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya bahwa critical thinker itu mendorong pemimpin untuk mencari kebenaran. Nah istilah kita itu mentabayun sesuatu informasi yang hadir kepada dirinya. Nah ini yang sering bila terjadi fitnah sesuatu seperti tadi permen karet ya, atau tiba-tiba kita mendapat berita tentang pengkeroyokan
kakek berumur 70 tahun dan mukanya lebam oleh para pemuda di sebuah lokasi. Akhirnya kita akan bertanya-tanya ya, untuk apa sih sebenarnya para pemuda rame-rame memukuli kakek-kakek? Apakah reasonnya? Padahal kan sudah tua, jalan aja susah. Nah, itu yang disebut sebagai proses berpikir dan proses tabayun. Dan efeknya bagi seorang pemimpin dalam Islam, tabayun ini sangat penting untuk menenangkan diri, ya, terus untuk bermusyawarah, mencari tahu kebenaran dan memutuskan sesuatu hukum terhadap suatu masalah. Nah, contoh paling simpel kita pernah baca dalam sejarah Rasulullah SAW tentang kisah fitnahnya Aisyah radhiyallahu anha yang difitnah oleh orang-orang munafik berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, pada saat itu sikap Rasulullah SAW itu nggak langsung marah, nggak langsung berikan hukum, tapi dia hanya diam dan dia merasa terpukul. Dia sabar menunggu perintah atau kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebenaran. Karena memang tidak ada yang tahu sama sekali pada hari itu. Sedangkan bila dia sempat bermusyawarah dengan sahabat, apakah sikap yang harus diambil? Dan ternyata para sahabat berbeda pendapat dan itu membuatnya sangat bingung. Karena kesabarannya, karena ketenangannya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Quran yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, surat An-Nur ayat 11 tentang bahwa Aisyah tidak melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, itu pentingnya tabayun. Yang ketiga, ya, fungsi berpikir kritis bagi seorang leadership dalam Islam adalah membantu seseorang untuk berpikir dan meneliti, ya, menambah pengetahuan yang dia miliki secara mendalam. Ini erat kaitannya dengan penelitian, keilmuan baru, inovasi baru, pengembangan bisnis baru, dan itu gunanya berpikir kritis. Dan saat akhirnya dia mendapat sebuah masalah, evaluasi, dia akan mencari problem solving terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya, dalam bisnisnya, hingga akhirnya itu mendorong dia untuk membuat sebuah inovasi yang mendalam tentang masalah-masalah tersebut. Nah, jadi pemimpin Islam juga begitu. Saat dia mendapatkan sebuah evaluasi, mendapatkan masukan, kritik, dan lain-lain, maka itu akan mendorong dirinya untuk melakukan sebuah inovasi, melakukan dirinya untuk melakukan perbaikan, ya, membuat sebuah penemuan atau pengetahuan baru. Nah, itu pentingnya kita berpikir kritis. Oke, itu kita bicara tentang pentingnya berpikir kritis. Nah, baru selanjutnya sebenarnya ya itu tadi ya tentang berpikir kritis ya. Jadi urgensinya. Baru yang kedua, apa sih dampak sehari-harinya? Nah, tentu saja dampak sehari-harinya dalam kehidupan kita berpikir kritis itu sangat banyak, ya. Yang pertama adalah dia sebagai tools kita atau alat untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi biasanya berpikir kritis itu membantu kita untuk menyelesaikan sebuah masalah yang muncul dengan sistematika berpikir yang teoritis dan praktis, ya. Dan banyak sekali contohnya dalam kehidupan kita, ya, keluarga, terus kuliah, yang selanjutnya itu adalah pekerjaan. Nah, itu. Yang kedua itu selalu membuat diri kita menjadi tenang, ya. Tenang maksudnya adalah tidak gerusah-gerusu lah, kalau bahasa kita bilang, tidak serampangan ya, terhadap menerima sebuah informasi yang negatif atau menerima informasi yang positif. Jadi biasanya karakter pemimpin yang punya berpikir teoritis, dia nggak akan menelan sesuatu informasi itu secara mentah-mentah. Pasti dia akan berpikir dulu, ini benar atau enggak, fakta atau hanya sebatas informasi burung saja. Nah, itu dia. Yang selanjutnya adalah dalam proses bisnis, ini erat kaitannya dia membantu sebuah inovasi dan ekspansi baru. Nah, itu yang kedua tentang yang ketiga ya, tentang apa sih dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir ini bicara tentang pengalaman saya menggunakan design thinking, cara berpikir kritis, ya. Dan sebenarnya saya akan coba sedikit cerita tentang latar belakang saya. Nah, saya ini sebenarnya bekerja di sebuah perusahaan swasta, TICC, ya, Testing, Inspeksi dan Sertifikasi, dan perusahaan ini itu punya multi bidang yang harus diselesaikan. Nah, salah satunya itu adalah bidang batu bara, tambang dan mineral, agrikultur, food dan lab. Oke, kita lanjut ya teman, saya sempat keputus.
Jadi saya akan ulangi tentang latar belakang saya. Nah, latar belakang saya sebenarnya bekerja di sebuah perusahaan TICC swasta. Jadi spesifiknya itu adalah testing, inspection, certification, dan konsultasi bisnis di berbagai multidimensi bidang dan pengetahuan. Di antaranya itu ada batu bara, mineral, tambang, ya baru ada migas, minyak dan gas. Baru selanjutnya ada agriculture, food dan life. Dan yang keempat itu ada lingkungan dan bisnis berkelanjutan. Yang kelima ada manajemen bisnis dan investasi. Dan yang ketujuh itu ada post border dan sertifikasi penugasan pemerintah. Ya, dan dalam 7 divisi ini saya sekarang berposisi sebagai kepala departemen di 3 bidang sub business unit ya, terutama di bidang operation. Nah, sebenarnya apa sih yang saya gunakan? Pengalaman saya terhadap implementasi sebuah design thinking. Nah, implementasi design thinking saya punya sebuah case yang menarik saat saya menawarkan kepada para BOD ya, Board of Director dan manajemen puncak, itu terkait pengembangan bisnis baru untuk mendapatkan sebuah revenue atau profit baru. Ya, saya menggunakan design thinking itu terkait pengembangan bisnis, sertifikasi, verifikasi TKDN dan SNI untuk barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Nah, bisnis ini disebut sebagai dia masuk kategori sub business unit post border atau atau yang disebut sebagai barang masuk itu ke Indonesia, impor itu harus dibatasi, pembatasan atau batas kebijakan pembatasan barang masuk ke Indonesia. Nah, itu disebut dengan post border. Nah, kenapa saya berpikir bahwa bisnis ini itu cukup menarik? Nah, saya menggunakan skema design thinking dalam proses tersebut ya. Yang pertama itu adalah bicara tentang empati. Nah, empati itu adalah saya banyak temuin teman klien ataupun orang yang saya ketemuin lah, kolega-kolega saya itu saat mereka membuat mengurus sebuah sertifikat untuk TKDN dan SNI itu sangat lama sekali. Bahkan sampai di teman-teman saya di PT P3DN ya, Kemenperin contohnya, itu mengatakan bahwa masih ada sertifikat yang belum terbit itu sampai 3 bulan. Nah, menarik nih. Dan mereka juga mengatakan bahwa SNI itu juga lama. Yang awalnya pemerintah berjanji hanya sekitar 14 hari, ternyata sampai sekarang berbulan-bulan. Nah, dan karena hal-hal itu, maka banyak sekali problem yang muncul bagi seorang importer dan eksportir dan para manufacturing untuk menjual produknya. Karena akan berbenturan dengan regulasi pemerintah yang mewajibkan barang itu harus di TKDN dan di SNI kan. Gitu. Dan regulasi itu sangat membuat mereka kesulitan dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi bukannya makin bagus tapi makin tidak bagus atau jelek gitu. Nah, itu dia ya. Jadi pertama itu adalah bicara tentang empati terhadap teman-teman ya, bahwa pengurusan TKDN sangat lambat, sangat tidak mudah, dan menyebabkan ekonomi itu tidak berkembang dengan baik karena impor itu tidak berjalan dengan baik. Jadi produksi dalam negeri juga tidak berjalan dengan baik. Akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terhambat proses produksinya, gitu ya. Baru yang kedua, saya melihat bahwa market dari TKDN dan SNI ini itu sangat eksklusif ya, dan sangat besar maksudnya. Market size-nya besar banget. Dan saya mengestimasikan bahwa market size untuk bisnis sertifikasi TKDN dan SNI itu angkanya mencapai triliunan rupiah ya, karena bila kita melihat banyak dari rencana-rencana pemerintah, jumlah sertifikat yang harus ditargetkan, maka ternyata saya hitung secara estimasi matematik itu angkanya lebih dari sekitar 2 triliun dalam satu tahun ya, 1 tahun. Dan ini setelah itu akan saya lihat lagi, ternyata perusahaan yang bermain dalam bidang TKDN dan SNI ini itu sedikit, terutama TKDN. Nah, TKDN itu ternyata hanya 3 perusahaan yang bermain di proses sertifikasi itu, karena sertifikasi ini tuh sifatnya adalah eksklusif, jadi market size-nya gede, pemainnya eksklusif. Kenapa bilang eksklusif? Karena dia ditunjuk langsung oleh pemerintah. Jadi
namanya penugasan pemerintah, maka kita bisa mendapatkan mandat pemerintah untuk melakukan sertifikasi. Verifikasi itu juga dari pemerintah. Nah itu ya, baru saya dari masalah-masalah itu saya akhirnya mendefine sebuah masalah. Sederhananya sebetulnya masalahnya sebenarnya apa? Nah masalahnya itu adalah ternyata lamanya proses pelaksanaan TKDN dan SNI ya. Dan lamanya proses ini itu sekitar 15 hari sampai sekitar 30 hari. 30 hari bahkan sampai berbulan-bulan. Ya, karena lamanya proses ini, saya berpikir bahwa bisnis ini eksotis untuk kita ambil. Ya, jadi saya mengeluarkan DAT atau sebuah ide penyelesaian masalah. Perusahaan kita itu harus masuk ke dalam market ini dan menjadi pemain baru di market ini agar market ataupun pelanggan itu mendapatkan option lebih banyak terhadap penggunaan lembaga sertifikasi. Nah, gitu. Jadi saya mengusulkan bisnis ini eksotis lah. Kalau misalnya biasanya itu ada 3 pemain, kalau ditambah 4 ya kita punya market share sekitar 1 tahun tuh 500 miliar lah uang yang kita bisa dapatkan dari TKDN dan SNI ini. Nah itu ide saya ya. Dan saya juga akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah prototype. Prototype ini sebuah konsep dasar dari sebuah TKDN dan bagaimana TKDN dan SNI ini harus berjalan. Nah jadi saya membuat prototype dengan 3 nilai yang saya tawarkan. Yang pertama adalah kecepatan pengurusan, baru yang kedua kemudahan, yang ketiga adalah kompetitifnya harga ya. Nah saya akan mulai strategi yang pertama terkait kecepatan kemudahan dulu ya, kemudahan. Nah kita akan menjanjikan kepada klien bahwa pelayanan sertifikasi TKDN dan SNI ini akan berkonsep sebagai dengan one stop solution. Nah one stop solution ini maksudnya adalah si pelanggan itu tidak perlu berpikir terlalu banyak terkait persyaratan-persyaratan TKDN yang mereka belum punya. Jadi begini, dalam proses sertifikasi TKDN atau SNI kan ada dokumen-dokumen legalitas, dokumen-dokumen manajemen yang harus mereka siapkan sebelum melakukan proses sertifikasi ya. Nah ternyata saat kita temui pelanggan, banyak sekali pelanggan itu yang akhirnya mundur, terhambat pengurusan TKDN-nya karena mereka nggak memenuhi kriteria dokumen dan kriteria peraturan kementerian ini. Nah akhirnya dari sini kita akan melihat peluang bahwa kita bisa menawarkan one stop solution. One stop solution ini adalah saat ada dokumen-dokumen manajemen, dokumen-dokumen legalitas hukum yang terhambat pengurusannya ya, maka kita akan hadir sebagai konsultasi manajemen investasinya. Nah, konsultasi manajemen investasinya kita akan masuk ke situ, kita akan uruskan, kita akan bantu dia terkait legalitasnya seperti NIB, izin produksi, industri produksi dan lain-lainnya. Nah seperti itu. Jadi kita menawarkan konsep kemudahan yaitu one stop solution. Jadi bapak-bapak para pelanggan itu hanya cukup datang ke kantor kami, menyerahkan kelengkapan dokumen yang bapak punya, dan sisanya kita akan melakukan diskusi apakah ini bapak akan terus sendiri atau kita yang menguruskannya, dan kita akan kasih rentang waktu kapan dokumen ini harus selesai. Ya. Baru yang kedua kita bicara kecepatan. Setelah kita bicara kecepatan, maka otomatis one stop solution itu akan memberikan waktu kecepatan dalam proses sertifikasi TKDN ya. Karena yang tadinya bisa berbulan-bulan mengurus sistem manajemennya, dokumen-dokumen legalitasnya, ini kita bisa pastikan itu di follow up dengan waktu hanya mingguan lah ya, mingguan. Baru yang kedua saya berbasiskan kemudahan teknologi. Nah berdasarkan teknologi, jadi setiap proses sertifikasi TKDN kita menggunakan sistem web service, di mana setiap pelanggan itu bisa mengakses proses TKDN, sertifikasi TKDN dia kepada perusahaan saya itu sudah sampai mana gitu, dan sudah berapa lama waktu yang sudah dihabiskan untuk proses TKDN gitu ya, dan SNI ini. Jadi gampangnya, mudahnya si pelanggan bisa melihat semua proses
TKDN yang sudah jalan ini dari handphone saja dengan mengakses web service yang ada di kami. Ya. Baru yang ketiga, kita mengutamakan kepuasan pelayanan dengan customer ya, 24 jam. Jadi kita punya komitmen 24 jam itu customer service akan selalu melayani semua pelanggan TKDN sebaik keluhan, masukan, dan hal-hal cepat yang perlu untuk diselesaikan. Nah, itu terkait produk prototipe yang saya siapkan dan saya tawarkan ke manajemen untuk ditindaklanjuti sebagai bisnis baru dalam lembaga sertifikasi dan verifikasi. Dan yang terakhir itu bicara tentang uji coba dan evaluasi. Dan di uji coba evaluasi ini saya membuat sebuah konsep yang saya jalani dan mulai ada pelanggan yang masuk, dan saat pelanggan yang masuk ini ya kita akan selalu melampirkan disebut sebab di dalam proses pelayanan kita, finalisasi pelayanan kita ya, penagihan kita setelah jasa ini selesai kita kerjakan, kita berikan kepada klien hasilnya, maka setiap klien akan kita berikan yang disebut dengan formulir formulir kepuasan pelanggan. Sana klien akan membuat masukan, kritik, terus juga memberikan nilai kepuasan mereka terhadap pelayanan perusahaan tersebut. Ya, dan dari kepuasan pelanggan itu, form kepuasan pelanggan itu, kita akan mendapatkan insight baru untuk melakukan sebuah perbaikan inovasi baru. Nah, mungkin itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tentang bagaimana cara berpikir critical thinking membantu saya untuk membuat sebuah konsep bisnis baru secara mendalam, mempelajarinya ya. Juga bagaimana membantu saya untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya lebih tenang, lebih berpikir logik ya, dan karakter kepribadian saya juga lebih slow ya, maksudnya objektif dalam menilai apapun, dan membiasakan tabayun dan musyawarah itu menjadi tools untuk menyelesaikan masalah, dan yang kita juga bisa mampu memutuskan masalah juga dengan lebih cepat ya, problem solving lah ya bahasa kita ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada sesi video hari ini. Semoga bisa menambah insight kita terhadap kehidupan dan pekerjaan kita. Saya cukupkan dengan permohonan maaf bila banyak kekurangan dari materi yang saya paparkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.